Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di awal bulan Maret ini. Puji Tuhan, kita dalam keadaan yang sehat, penuh gairah untuk datang kepada Tuhan. Hari ini kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan dan kita rindu untuk dapat melakukannya dengan segenap hati kita. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan ini. Kita bersama-sama satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur kalau hari ini kami kembali datang kepadamu Bapa dengan penuh kerinduan untuk menyenangkan hatimu. Ya Bapa, urapilah setiap kami yang mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaksana firman Tuhan yang kuat. Hati kami dilimpahkan dengan rasa syukur karena Engkau terus menyertai kami hari demi hari. Kami percaya Roh Kudus mengajar kami di dalam mendengar firman-Mu, mengajar kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan bersama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Perlindungan Tuhan. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan 23. Mari saya ajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita. Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan 23. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dengan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, Yeremia mengungkapkan perkaranya kepada Tuhan. Yeremia menyadari tentang orang-orang jahat yang tidak setia kepada Tuhan namun hidup makmur. Orang memuji Tuhan dengan bibirnya namun sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Yeremia mengeluh tentang orang-orang Anatot yang mau membunuhnya. Saudara-saudaraku, pelayanannya di dalam menyampaikan nubuatan akan kehancuran bangsa dan bait suci mereka memiliki tantangan besar dengan resiko yang berbahaya. Di dalam Alkitab mencatat
bagaimana Yeremia bahkan mengalami penghinaan, diusir, hendak dibunuh dan dipenjara. Padahal yang ia perjuangkan adalah menjalankan perintah Tuhan. Selama 40 tahun masa pelayanannya, ia memberitakan pertobatan kepada umat Tuhan. Namun bangsa itu tidak berbalik. Apakah ini artinya bahwa Tuhan sudah tidak menyertai Yeremia? Tentu saja tidak. Sebelumnya Tuhan sendiri sudah berjanji akan melindungi ataupun menyertai Yeremia. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Namun, penyertaan Tuhan bukan berarti meluputkan Yeremia dari berbagai masalah dan kesukaran. Saudara-saudaraku, di satu sisi Yeremia takut, di sisi lain Yeremia berserah dan berharap kepada perlindungan Tuhan. Di sini kepasrahan Yeremia memiliki dasar yang kuat. Ia percaya bahwa Allah yang mengutusnya kepada kaum Israel dan Yehuda adalah Allah yang akan menjamin hidupnya. Di dalam kepasrahannya, Yeremia menemukan bahwa Allah itu tidak tinggal diam atas hidup orang yang berkenan di matanya. Dalam kepasrahan Yeremia, Allah maju berperang dan membela hambanya yang setia. Kepedulian Allah membuat Yeremia bukan saja terhibur, tetapi juga bersyukur. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi pada Yeremia bisa saja terjadi menimpa kita di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul kita menemukan bagaimana orang-orang Kristen awal mula-mula mengalami penganiayaan dan mati martir karena Injil Kristus. Mereka mengalami kesulitan dalam pelayanan, tetapi perlindungan Allah selalu menyertai mereka. Dan kiranya perlindungan Allah pula yang menguatkan kita tak kala kita mengalami tantangan dan kesulitan di dalam pelayanan kita. Saudara-saudaraku, di dalam pelayanan Injil tentu selalu diperhadapkan dengan resiko. Resiko pelayanan itu sangat beragam. Mulai dari ucapan yang sifatnya fitnah sampai kepada tindakan kekerasan fisik. Suka atau tidak suka, kita harus siap sedia. Kesetiaan kita kepada Allah dan kegigihan dalam pelayanan harus menjadi karakteristik bagi setiap orang-orang yang beriman. Saudaraku, Nabi Yeremia menjadi bukti nyata akan kesetiaan kepada Allah. Karena ketaatan dan kesetiaannya, Allah melindungi Yeremia dari ancaman orang-orang yang ingin membunuhnya. Saudaraku, jaminan Tuhan atas hidup hamba-hambanya ataupun orang-orang percaya yang setia melakukan kehendak dan perintahnya memang sungguh nyata. Kemanapun dan apapun yang hambanya sedang lakukan di garis kehendak Tuhan, tidak pernah ditinggalkannya sendirian. Allah memang tidak pernah berjanji membuat langkah hamba-hambanya ringan dan lancar. Justru, di jalan yang berliku-liku dan penuh tantangan, janji dan perlindungan Allah menjadi indah dan sangat melegakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita terus berjuang bagi kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan kesulitan, ancaman, pergumulan yang mewarnai kehidupan kita, yang berasal dari orang-orang yang ada di sekitar kita, mari tetap teguh berjalan di dalam kebenaran. Pantang mundur, tetaplah melangkah maju, karena saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhanlah yang membela kita, Tuhanlah yang melindungi, yang menyertai setiap langkah-langkah kita. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan yang
boleh kita dengar pada hari ini. Kita bersama-sama boleh satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami percaya Engkau senantiasa melindungi kami dari mara bahaya. Engkau menjagai kami dari setiap musuh-musuh kami. Kami percaya saat kami berjalan seturut dengan firman-Mu, pembelaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas setiap hal yang tidak berkenan dalam hidup kami kepada Tuhan. Biarlah rencana-Mu terjadi bagi kami. Kami berjalan melangkah di dalam track-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bersama dengan kami, menuntun kami, sehingga kami tidak berjalan di dalam jalan yang salah. Kami rindu akan tuntunan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami hanya kepada Tuhan. Engkau terus menyertai kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.